Gak banyak HP yang dapat predikat HP gaming. Kalau dulu pernah ada Nokia N-Gage, terus Sony Xperia Play, sekarang ada lagi penerus predikat HP gaming. Yap, Razer Phone. Apakah smartphone ini bisa nawarin experience yang lebih oke dibanding flagship lain atau bahkan handheld gaming kayak Nintendo Switch? Ini dia jawabannya. Desain Razer Phone sangat identik dengan Nextbit Robin. Gak heran karena smartphone ini emang buatan Nextbit yang udah diakuisisi Razer. Gak pakai basa-basi, saya bilang smartphone ini enak di mata tapi nggak enak di tangan. Razer Phone adalah smartphone yang cowok banget. Desainnya kotak kaku, warnanya hitam doff, dimensinya besar, agak tebal, dan sudut-sudutnya lancip. Ya jadi kalau cuma dilihat aja smartphone ini kerasa elit banget. Tapi pas dipegang, bikin ribet. Alasannya seperti yang udah saya sebutin tadi. Smartphone ini punya layar 5,7 inci 16:9 dengan bezel atas dan bawah yang lumayan. Otomatis bikin dimensinya gede. Bodinya juga tebal kayak Sony Xperia. Dan yang paling parahnya adalah bodinya super licin dan sudut-sudutnya nusuk tangan. Bagian yang licin bukan cuma belakangnya aja, tapi sisi-sisinya ini juga licin banget. Bikin ngeri jatuh. Jadinya agak aneh dengan sebutan smartphone gaming. Smartphone ini malah nggak enak buat dipakai ngegame lama-lama. Waktu 10-15 menit rasanya udah cukup buat ngerasain sakit di tangan. Penderitaannya nggak berhenti sampai di situ. Biasanya saya selalu pakai casing biar gripnya jadi lebih enak. Dan karena Razer adalah pendatang baru, jadi nyari casingnya susah banget. Sebenarnya ada casing resmi yang dijual terpisah, tapi tetap aja jarang yang jual dan harganya mahal. Sementara buat pemakaian sehari-hari, hal lain yang bikin nggak nyaman adalah tombol fisiknya. Tombol power dan volume kayaknya terlalu ke bawah. Yang lebih nggak nyaman adalah tombol powernya yang flat dan susah diraba. Jadi kalau belum biasa, kita harus nyari-nyari dulu di mana posisinya. Anyway, tombol ini juga berfungsi sebagai sensor fingerprint, mirip Sony Xperia. Sekedar info, Razer Phone nggak punya sertifikat tahan air. Dan smartphone ini juga nggak punya jack audio karena area buat jack audio diisi baterai besar plus sistem pendingin. Sebagai gantinya, Razer ngasih adapter audio dengan DAC 24 bit kalau mau pakai earphone eksternal. Di antara segala hal yang bikin gak nyaman, untungnya masih ada satu hal yang nyenengin, yaitu dua grill speaker yang langsung nembak ke kuping. Ada di atas dan di bawah. Posisinya aman, jadi nggak akan ketutupan tangan kita. Mungkin karena males atau nggak sempat ngembangin UI sendiri, Razer akhirnya berpartner dengan Nova untuk pakai Nova Launcher di Razer Phone. Buat saya, ini adalah kabar yang bagus karena merupakan pilihan yang tepat. Rasanya jarang banget orang yang nggak suka Nova Launcher. UI ini nawarin experience dan juga tampilan mirip stok Android, tapi dengan kustomisasi lebih banyak. Bisa ganti warna background, ganti ukuran font, ganti icon, dan lain-lain. Razer juga nyediain cukup banyak tema berbau game yang bisa di-download gratis setelah bikin akun Razer lebih dulu. Hal lain yang saya suka, smartphone ini nggak bawa bloatware sama sekali. Dan karena ini adalah smartphone gaming, jadi kita bakal nemuin satu fitur esensial, yaitu Game Booster yang ada di menu settings. Fitur ini punya built-in mode Do Not Disturb biar nggak keganggu telepon pas main game. Ada juga opsi buat ngatur konfigurasi hardware saat ngegame. Bisa diatur secara default buat semua game atau diatur per judul game. Opsi yang bisa kita ubah mulai dari resolusi layar, clock speed CPU, frame rate, plus satu lagi anti alias biar grafis nggak terlalu jagis. Karena bawa predikat smartphone gaming, jadi udah pasti Razer bekalin spek monster di smartphone ini. CPU-nya pakai Snapdragon 835, RAM 8GB, storage cuma 64GB, dan baterai 4000 mAh. Sekilas speknya nggak beda jauh dari flagship lain, contohnya OnePlus 5T yang tentunya juga ngacir buat gaming. So, hal apa yang bikin beda? Jadi, yang bikin Razer Phone disebut smartphone gaming, yang pertama adalah layarnya. Ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar IGZO Quad HD yang punya refresh rate 120Hz, bukan standar 60Hz. Kalau di PC, mirip teknologi Nvidia G-Sync atau FreeSync. Manfaatnya bisa kita rasain waktu scrolling layarnya, luar biasa smooth kayak iPad Pro. Buat main game juga kerasa smooth banget. Razer juga ngasih opsi buat ganti resolusi layar dan refresh rate-nya. Untuk resolusinya bisa diturunin ke HD atau Full HD, sementara refresh rate bisa turun ke 60 atau 90Hz. Kenapa ada opsi ini? Pastinya buat penghemat baterai. Pertanyaannya, apakah refresh rate ini bermanfaat saat nge-game dan berlaku buat semua judul game? Sayangnya enggak, karena tergantung gamenya masing-masing. Beberapa game kayak Titanfall Assault, Real Racing 3,
Into the Dead 2, Vainglory, Arena of Valor, dan segelintir game lainnya udah support. Pas main, kita bakal ngerasain permainan yang super smooth. Nggak ada lag, nggak ada screen tearing, pokoknya enak banget. Bugging out. Well done, Commander. Wait, let me take a quick sip. Your team has destroyed a tower. Ultimate. You have defeated an enemy. Ace. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Got my way. Ultimate. Onslaught. Win. Sementara buat game yang belum support, frame rate-nya jadi standar aja kayak main di HP flagship lain. Saya sempat coba untuk ubah frame rate lewat fitur Game Booster, ternyata nggak kerasa bedanya. Jadi bisa disimpulin, refresh rate 120Hz ini berlaku buat game yang mendukung aja, belum bisa di semua judul game. Selain layar yang kece, Razer Phone juga punya speaker yang edan. Kayaknya ini yang paling kenceng, tajam, dan detail di kelas smartphone. Plus juga ada sertifikat Dolby Atmos dan THX. Saya sendiri nggak pernah pakai volume maksimal. Volume 50-70% udah cukup banget buat ngegame atau dengerin musik di rumah atau di dalam kamar. Antiques, perfume, magazines. These are some of my favorite things. Jewelry, dresses, figurines. 40 million is all I need. Sedikit catatan, ketika main game berat dengan durasi di atas 15 menit, bodi belakangnya terasa panas, terutama di area dekat logo Razer. Hal begini kayaknya wajar, karena saya juga ngerasain panas yang selevel pas main game di iPhone X. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah baterainya. Main game berat seperti Shadow Fight 3 atau Real Racing 3, selama setengah jam, baterainya berkurang sekitar 10-15%, yang artinya bisa dibilang lumayan awet. Kalau untuk pemakaian normal dengan satu SIM card dan ngegame nggak terlalu sering, SOT-nya bisa dapat di atas 5 jam. Not bad mengingat speknya yang tinggi banget. Buat ngecharge, Razer nyediain adaptor Quick Charge 4 Plus dengan daya 24 ampere yang bisa isi 50% dalam waktu 40 menit atau isi full kurang dari 1,5 jam.
Jangan terlalu mengharapkan kamera superior di smartphone gaming. Walaupun di atas kertas speknya kekinian dengan dual kamera 12MP f1.8 untuk lensa utama dan f2.6 untuk lensa telefoto, tapi fitur dan kualitasnya standar banget. Kameranya ini punya PDAF tapi tanpa OIS. Aplikasi kamera yang dipakai di Razer Phone kayaknya sih Google Kamera, nggak ada pilihan mode selain auto. Bahkan mode portrait yang biasa ada di smartphone dual kamera juga nggak ada, benar-benar minim opsi. Tapi katanya sih mode portrait atau bokeh saat ini lagi digarap dan bakal muncul lewat upgrade OS Android Oreo di kuartal pertama 2018 nanti. Jadi dengan kata lain, dual kamera Razer Phone masih useless untuk saat ini. Buat selfie, kamera depannya beresolusi 8MP f2.0, fixed focus, dan nggak ada mode beautify. Untuk hasil jepretannya kurang lebih sama kayak kamera belakangnya, standar banget buat kategori smartphone flagship. Bisa disimpulkan, sebenarnya spek Razer Phone nggak beda jauh dari flagship Android lainnya. Dua hal yang bikin smartphone ini disebut smartphone gaming, yaitu layar yang support 120Hz dan speaker stereo terbaik di kelas smartphone. Selebihnya, Razer Phone masih perlu banyak perbaikan, khususnya dari sisi ergonomi dan kamera.